alamin. Wa khusus diberi pengasuh pondok pesantren Fatihul Ulum dan yang kami hormati koordinator dari pondok pesantren Fatihul Ulum, segenap peserta dari kelas Al-Mutakharijin dan yang saya hormati teman-teman dari Umdal Majan, ada Ustaz Jumari dan Ustaz Hasan rahimakumullah. Mengawali kita majelis kita pada pagi hari ini, mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, khususnya nikmatul iman wal Islam, nikmat sehat dan sempat sehingga kita bisa bermujalasah bermuajah di pondok pesantren kita ini dalam keadaan sehat wal afiat. Saya berharap dan berdoa semoga silaturahim kami bersama teman-teman para pengurus dan para asatidz akan menambah keberkahan dan membawa manfaat untuk kita semuanya. Amin Allahumma amin. Teman-teman, saya mohon izin tentu dalam kami menyampaikan sosialisasi ini, mohon izin jika nanti bahasanya campur. Ada kalanya kami berbahasa Indonesia, ada kalanya kami translate atau harus berbahasa nasional, bahasa Madura, insyaallah. Baik. Nah, sebagaimana tadi disampaikan oleh moderator kita, bahwasanya pesantren kita Fatihul Ulum telah beberapa kali merasakan manfaat dari metode-metode yang sudah diterapkan di pesantren kita di sini. Di antaranya yang disebut tadi. Nah, salah satu di antara metode yang saat ini berkembang khususnya di Jember, Lumajang, artinya di Provinsi Jawa Timur, meskipun UMI ini sudah berada di provinsi yang ada di Indonesia, bahkan ada yang di luar negeri. UMI ini adalah merupakan metode pembelajaran Al-Quran yang juga memiliki visi dan misi. Sebelum masuk kepada ta'aruf, sosialisasi apa, siapa, dan bagaimana UMI, tentu tidak lengkap rasanya jika kita tidak kenalan. Pepatah mengatakan tak kenal maka ta'aruf, tak kenal maka ta'aruf. Baik, mohon izin seperti itu. Mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kenalan yuk. Sobat Jawa apa? Sami-sami orang Jember mata kenal ya. Angel. Baik, tak kenal maka baik. Nama saya lahir di Jember 27 Januari 1984. Kocak mode andi anak nih, kocak di anak ki, karena mode jangan saya ngabes terserah. Nah, dan kaulah mohon maaf, saya diamanahi sebagai ketua UMI Jember mulai dari 2015 sampai dengan saat ini. Baik, nah sekater kaito tahadus bin nikmah tentang dan kaulah pengalaman dalam kiprah di UMI kaito. Di antaranya lembaga-lembaga yang pernah saya bina, ini kita itu. Pertama pernah pengalaman juga ngajar Iroati. Yang kedua, kita itu UMI sendiri mulai 2007 sampai dengan saat ini. Terus di Yayasan Al-Furqan Jember. Bereskon ini Al-Furqan Jember. Insya Allah Al-Furqan Jember itu menabi
cek goreng-goreng sekolah paling larang seperti Jember. Nah, kadito Al-Furqan sampai dengan saat ini pun, kenapa animo atau antusias masyarakat khususnya wali murid di perkotaan kadito kok kecenderungannya ke Al-Furqan, padahal ada Al-Baitul Amin, ada Duha, ada Al-Irsyad. Ternyata setelah dilakukan riset, semua kadito rata-rata bahkan dikatakan 90 sekian persen itu alasan kenapa wali murid itu memasukkan atau mendaftarkan putra-putrinya di Al-Furqan. Yang pertama adalah karena Al-Qurannya. Apa sampai karena di Al-Furqan itu berani menjamin siapapun anak-anak yang sudah sekolah di Al-Furqan, maka jaminan lulus dari Al-Furqan itu sudah bisa ngaji tanpa sore atau malam ngaji lagi di musola atau di TBI seperti itu. Nah, itu. Berikutnya tentu juga berkesempatan di Yayasan Al-Qabar di Banyuwangi, Al-Uswah dan Pondok Pesantren Miftarul Ulum di Banyuwangi sekarang dilanjutkan oleh teman-teman di Bondowoso. Nah, berikutnya Tenggaula sampai dengan saat ini membina di Pondok Pesantren Al-Islah Bondowoso, lalu pernah Tenggaula Barokah Quran Depak di Makassar, kali itu lembaganya Yusuf Kalla di Makassar kali itu, terus di Bandar Lampung. Nah, aktivitas Tenggaula sampai dengan saat ini selain sebagai Ketua UMI Jember, Dina juga sebagai Trainer World Foundation untuk 7 program dasar UMI. Sekaligus sekadar wahana ta'aruf. Baik, macam bolang Kak Dito slide saya Dina tampilkan kurang lebih 2 bulan yang lalu ya pesantren Adina Madura sama nasibnya ingin menggunakan UMI. Nah, Kak Dito sami sareng kiai kita, Kiai Tenggaula Kak Dito juga alumni Dirboyo. Baik. Nanti kalau ada penyampaian yang kurang mohon untuk disambutkan lagi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. UMI ini bernama UMI Foundation, berpusat di Surabaya. Kata nanti oleh sedikit mungkin ada hal-hal yang memang perlu dicatat. Saya minta untuk jenengan mencatat, cukup jenengan menyimak saat ini. Nanti kita akan membuka sesi tanya jawab. Baik. Nah, UMI Foundation kan itu adalah sebuah lembaga sosial dakwah yang bergerak di bidang pendidikan Al-Quran. Komitmennya apa? Yaitu membantu sekolah dan institusi termasuk pondok pesantren dalam pengajaran Al-Quran untuk apa? Mewujudkan pengajaran Al-Quran yang bermutu. Sebagaimana disampaikan oleh moderator, termasuk juga pesantren kita di sini juga ingin bagaimana alumni atau lulusan dari pondok pesantren Fathul Ulum ini secara kompetensi bacaan Al-Qurannya sudah mumpuni. Karena memang sama seperti daunnya Kiai tadi, nyambung juga dengan daunnya saya di Kiai saya di pesantren. Cek Rengmon alumni Pondokria 2 sekotu itu artinya kotu betul-betul mapan sholat dan Al-Quran nyambung. Baik, nah khusus untuk SD atau MI, UMI Foundation memiliki visi atau tujuan bahwasanya targetnya setiap anak muslim yang lulus SD atau MI harus bisa membaca Al-Quran dengan tartil. Artinya tidak satu pun anak boleh tertinggal. Sampai lulus MI atau SD kelas 6 itu targetnya UMI tak bisa ngaji Quran, kita lancar maos Al-Quran. Hal ini merupakan bentuk tanggung jawab kita sebagai muslim terpilih dalam berkontribusi menyiapkan generasi Qurani. Yang dimaksud generasi Qurani ialah generasi yang mencintai dan dicintai Al-Quran. Nah, tentu doa kami bagi yang semuanya ikut berpartisipasi dalam mewujudkan maksud mulia di atas. Harapannya semoga Allah senantiasa memberi keberkahan hidup dunia dan akhirat dan syafaat Al-Quran di akhirat kelak. Amin Allahumma amin. Nah, latar belakang Ustaz, kenapa kok sudah ada metode sebelumnya yang disebutkan oleh moderator tadi, UMI kok masih muncul, kok masih artinya ada seseorang atau tim yang menyusun metode ini? Kenapa? Alasannya adalah yang pertama,
bahwa kebutuhan sekolah-sekolah Islam terhadap pembelajaran Al-Quran dirasa semakin lama semakin besar. Dan ini terbukti di Jember sendiri atau di Lumajang. Kondisinya, faktanya mengatakan seperti itu, baik lembaga formal maupun non formal. Artinya banyak semakin kan itu lembaga-lembaga non formal dan juga formal seperti SMTRI yang menerapkan pembelajaran Al-Quran. Bahkan berlomba-lomba kan itu Manabinang Kota Jember itu berlomba-lomba untuk bisa Al-Quran itu dijadikan sebagai salah satu quality assurance, artinya jaminan kualitas. Saking yang matur lagi, mon anak bersekolah dina jaminan lulus bisa mati Quran. Sekali itu. Lalu yang kedua, pembelajaran membaca Al-Quran yang baik sangat membutuhkan sebuah sistem yang mampu menjamin mutu bahwa setiap anak usia lulus SD atau I harus bisa baca Al-Quran dengan tartil. Artinya, selain kebutuhan-kebutuhan yang semakin besar, Kak Dinto, perbedaan kalau ada pertanyaan muncul, Ustaz, kenapa di dalam misal metode-metode saya pernah dipakai Kak Dinto? Jawabannya adalah di sistem. Tujuan boleh sama, cara boleh beda sekali itu. Jadi perbedaannya adalah di sistem. Lalu berikutnya, banyaknya sekolah atau TPQ yang membutuhkan solusi bagi kelangsungan belajar Al-Quran bagi siswa-siswinya. Insya Allah termasuk pesantren kita. Pengalaman menggunakan beberapa metode sebelumnya, sebagaimana disampaikan moderator tadi, tapi masih belum maksimal dalam capaiannya. Oleh karena itu, Umi hadir untuk memberikan solusi terhadap problematika yang terjadi di lembaga termasuk di pesantren kita. Dan yang terakhir, seperti halnya program belajar yang lain, bahwasanya pembelajaran Al-Quran juga membutuhkan pengembangan, gitu ya. Jadi tidak hanya sekedar membaca, bisa membaca dan seterusnya, tapi juga butuh pengembangan, baik dari segi konten, konteks maupun support sistemnya. Baik, sampai kali itu beda saya ingin ditanyakan, monggo. Paham lagi? Jadi Umi kan itu lembaga mana Pak? Sosial dan dakwah yang bergerak dalam bidang Al-Quran. Jamiah misinya adalah targetnya mana Pak? Bagaimana anak-anak katakanlah lulusan SD atau lebih, kan itu pada yang Ustaz? Sebut lagi, katakanlah usia SD atau lebih, kan lagi itu bisa baca Al-Quran dengan tartil. Katakanlah kalau kita bicara pesantren kita, alumni pesantren kita itu jangan sampai baca Al-Qurannya begitu terjun pulang di masyarakat, jangan sampai baca Al-Qurannya masih jar-wajar, karena itu yang tampak di masyarakat, sholat Quran hadis. Nah berikutnya, karakter daripada metode ini, nah, yang namanya karakter kan macam-macam. Ustaz Nyona sebut lagi, sepengetahuan Ustaz yang dimaksud dengan karakter itu kira-kira karakter apa saja Ustaz? Katakanlah karakter insaniah, kemanusiaan, kenapa Ustaz? Nah, karakternya baik, kenapa nih? Buruk, nah kebaliknya menyenangkan, setengah menyedihkan, bisa sabar, bisa lagi bermusuhan, lagi kan karakter. Nah, sebagaimana kita sebagai manusia di metode itu juga memiliki yang namanya karakter, gitu ya. Atau nih, mudah, menyenangkan, menyentuh hati. Maksud dari mudah ini apa? Maksud saya itu, metode ini mudah diajarkan. Berarti yang merasakan kemudahan di sini siapa? Ya, mudah, saya ulang, mudah diajarkan. Berarti yang merasakan kemudahan metode ini siapa? Guru. Kalau dan mudah dipelajari, berarti yang merasakan manfaat kemudahan ini siapa? Nah, inilah esensi daripada kata mudah di sini ya. Jadi motonya adalah yang pertama, karakternya adalah mudah. Mudah diajarkan dan mudah dipelajari. Sekali itu. Yang kedua adalah menyenangkan. Nah, bagaimana setiap guru, baik ustaz maupun ustazah, setiap guru ya,
yang mengajarkan metode ini bagaimana bisa menghadirkan pembelajaran dengan suasana yang menyenangkan. Pasera di antara panjenengan saya berpengalaman ngaji takok ke guru. Betul. Termasuk artinya. Artinya apa? Nah, karena memang generasi sekarang dengan generasi kita dulu itu berbeda. Mana Timin Ustaz ini artinya masih generasi kita ngaji langke di masjid atau musola. Karena itu menabi guru ngaji mokol sampai nangis. Kira-kira beriman ke jempol, terus? Hah? Biar sepon itu kira-kira mah? Mana bisa makan? Elaboran? Apa nama sahabat? Dan kalau TV cangkolan, pengalaman ya dengan Al-Furqan. Al-Furqan itu cangkolan. Kan sekolah menengah ke atas. Rata-rata risok gila. Dan kau udah ngajar umi kan itu, nyalaannya itu kau udah ngajar umi pas tepaan baca simak, anak-anak santri itu agak jauh golongan terlalu, agak jauh. Karena yang menyenang, tinggal manabi semua sombama janggolan, leman kejempok, ampuan sombak pun lang menggalang, bisa jemput lanjut. Biasa kan keton keren kan ini. Nah, tapi bagaimana kita bisa menghadirkan suasana ngaji yang menyenangkan, sehingga anak-anak keren. Terus ketemu oleh sang guru, berikan inspirasi. Oh, saya ingin seperti Ustaz juga sebanyak sekali. Jadi ini karakter Umi, mudah, menyenangkan, menyentuh. Nyaman sebut 3 karakter atau moto Umi. Kenapa? Mudah, menyenangkan, mudah dalam paham lagi. Mudah diajarkan, mudah dipelajari. Nanti penjelasannya lebih detail akan saya sampaikan insyaallah. Berikutnya, nah ini tujuan Umi, visi dan misinya menjadi lembaga terdepan dalam melahirkan generasi Qur'ani. Terinspirasi daripada doa yang senantiasa kita baca, waj'alna lil muttaqina. Maksudnya terdepan bukan berarti kami Umi yang katakanlah tergolong metode baru dari dibandingkan metode-metode yang senior sebelumnya. Bukan berarti kami mengaku mengklaim bahwasanya Umi ini yang terbaik. Kalau tidak Umi tidak baik. Kalau udah Umi tak masuk surga misalnya pun hanya saja bagaimana kami itu berusaha untuk memberikan contoh kepada masyarakat luas tentang bagaimana seharusnya Al-Quran itu dikelola. Sekali lagi, misinya adalah mewujudkan lembaga profesional dalam pengajaran Al-Quran yang berbasis sosial dan dakwah. Nah, lembaga profesional. Profesional berasal dari kata profesi. Menabi panjenengan mireng kata profesional. Kira-kira lembaga pesantren itu dikelola dengan profesional. Kira-kira bayangannya gimana? Penilaiannya gimana? Baik. Totalitas, loyalitas dan seterusnya. Apa yang dibutuhkan gurunya, bagaimana kompetensinya, apa yang prasarana yang dibutuhkan dan seterusnya. Lalu membangun sistem manajemen pengajaran Al-Quran yang berbasis pada mutu. Dan yang ketiga, mewujudkan pusat pengembangan pembelajaran Al-Quran. Karena itu visi dan misi daripada metode Umi. Jadi paling tidak panjenengan ingin tujuan daripada Umi apa? Menjadi lembaga terdepan dalam melahirkan generasi Qur'ani. Bila ampun nanti disebut generasi Qur'ani yang dimaksud adalah generasi yang mencintai dan dicintai atau Umi. Ini kisah bicara Arab juga. Umi dengan dia mutakallim wahdah. Berarti maknanya apa? Ibuku. Nah, baik. Ini yang pertama karena bermakna ibuku. Yang kedua, kenapa metode ini diberi nama Umi? Yaitu karena ingin menghormati dan mengingat jasa ibu yang telah mengajarkan bahasa kepada kita. Mengajarkan bahasa kepada kita. Diakui atau tidak, siapapun di dunia ini bisa berkata atau melafalkan satu kata sampai dengan kalimat, sampai dengan bisa bicara, semuanya itu atas jasanya Pak Ibu. Dan yang tidak kalah pentingnya, karena pendekatan yang digunakan oleh metode ini adalah pendekatan bahasa ibu. Yang pertama karena bermakna ibuku, yang kedua karena ingin mengingat dan menghormati jasa ibu, dan yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah karena pendekatan yang digunakan dalam metode ini adalah pendekatan bahasa ibu.
Pendekatan apa? Bahasa ibu. Nah, berbicara masalah pendekatan bahasa ibu, Ustaz apa kali rajin? Tadi putra? Kira-kira Ustaz pernah bukan? Kenapa komunikasi sharing sarang rajin tentang pendekatan bahasa ibu? Pernah Ustaz? Tidak pernah. Ya, alhamdulillah. Tapi yang pasti anak saya itu pengalaman saya yang mengajari untuk awal-awal berkata uminya. Ya, sebagaimana kaidah al-umum madrasatul Ula. cocok. Cocok. Baik. Nah, kalian toh berbicara masalah pendekatan bahasa ibu, ada 3 pendekatan bahasa ibu, Ustaz. Bagi kita yang sudah punya keluarga, ternyata istri kita itu punya yang namanya 3 pendekatan bahasa ibu dalam menyampaikan atau mengajarkan satu kata atau bahasa kepada putra putri. Yang pertama adalah langsung. Pendekatan yang pertama apa? Langsung. Artinya, Ustaz yang kolang, pertama panjenengan memanggil panjenengan apa? Baba. Baba. Katakanlah satu kata panggilan Baba. Ya. Pastinya uminya itu mengajarkannya secara langsung. Iya, apa langsung, Ustaz? Langsung. Tidak mungkin. Ya, yang manggil ayah, abi, baba. Nah, itu yang sehat, putih, ganteng, tidak jenggotan gitu ya. Namanya BA, baba. Pasti langsung baba. Nah, Kalisa, aba, abi dan seterusnya langsung. Pertanyaan yang kedua, Ustaz, kita bicara langsung ini ya, apa namanya fakta ini, kita supaya terbukti betul di sini bahwasanya 3 pendekatan bahasa ibu benar-benar diterapkan oleh para ibu. Yang pertama langsung Ustaz ini, tayace Ustaz ini, mana biace. Yang kedua Ustaz, apakah mengenalkan kata atau panggilan baba itu sekali atau diulang-ulang Ustaz? Pastinya diulang-ulang. Panjenengan dan abana manggil mana Pak? Bapak. Seingat panjenengan, ibu panjenengan mengajarkan kata bapak itu sekalian, kenapa berkali-kali, berulang-ulang? Berulang-ulang. Nonsen, artinya tidak mungkin seorang ibu itu mengajarkan satu bahasa, mengenalkan satu panggilan kepada putranya hanya sekali seumur hidup. Bisa karena jadi kiki, ki, umi semakin apa rena setong kalimat. Dan umi tak bakal ngulangin seumur-umur. Tidak mungkin ya, pasti diulang. Yang ketiga adalah kasih sayang yang tulus. Butuh kasih sayang yang tulus. Jadi yang pertama langsung, yang kedua apa? Diulang-ulang. Yang ketiga kasih sayang yang tulus. Apa sebab butuh kasih sayang yang tulus? Itu sudah kepastian dan itu menjadi karakter seorang ibu. Bahasanya ibu itu tidak mungkin tebang pilih. Apa Andi putra saya cerdas, kenapa saya menengah, kenapa saya lemah secara IQ. Tetap yang seorang ibu itu punya kasih sayang yang menyusun ini. Dan berkolaborasi kayak itu, kenapa bekerja sama dengan ahli sistem. Yakni yang dimaksud adalah direktur kami, direktur information di pusat. Kayak itu berkolaborasi sehingga meramu bagaimana metode itu bisa mudah untuk disampaikan, mudah diajarkan, mudah dipelajari. Nah, itu yang pertama, keunggulan daripada metode umi. Jadi penyusunnya adalah seorang ustadz yang sudah punya pengalaman panjang terhadap metode-metode yang berkembang di Indonesia dan bekerja sama dengan ahli sistem. Yang dimaksud ahli sistem ini adalah direktur kami dan Tahaddus bin Nikmah. Insyaallah sesarangan kami NU. Hanya saja ketika konteksnya kami dalam organisasi umi, mula kami punya jas NU atau Muhammadiyah, kali itu saya pakai. Sahabat ini. Karena bendera kami adalah bukan bendera NU, bukan bendera Muhammadiyah, alias dan seterusnya. Bendera kami satu, yaitu Al-Qur'an. Sehingga tenggaulat bibik selaku NU bisa masuk menggalangan Jakarta Muhammadiyah al-Irsyad. Karena kan benderanya satu. Dakwah Al-Qur'an. Nah, sebagaimana kita tahu bahwasanya Al-Qur'an itu juga sebagaimana Nabi Muhammad juga sebagai rahmatan lil senyampang masih akidahnya sama. Sehingga umi ini dipakai oleh NU, Muhammadiyah, Al-Irsyad, pesantren dan seterusnya. Baik. Nah, itu yang pertama.
keunggulan daripada metode ummi. Yang kedua, bahwasanya ummi Kak Dinto cukup betul secara sanad keilmuan untuk Al-Qur'an Kak Dinto insyaallah sudah tersambung dengan yang sanad kita disambung dengan Rasulullah. Karena kenapa? Metode ini juga sudah ditasfih oleh pembina kami di pusat, yaitu Al-Ustaz Mudawi Ma'arif Sekadima. Beliau menguasai qiraatul sab'ah dan insyaallah juga menguasai qiraatul asyara subuh. Jadi beliau juga sanadnya sudah tersambung dengan insyaallah Nabi setelah bisa kami tampilkan silsilah atau sanad kami. Nah, kibul apa kalau menyinggung masalah yang kolam di luar UPI, organisasi NU Muhammadiyah dan seterusnya. Karena awal-awal UPI dari Jember 2007 dan seterusnya ke depannya itu berkembang isu di Jember kata kota bahwasanya UMI kan itu Eko Muhammadiyah, Eko Wahabi dan seterusnya. Padahal tidak. Inilah kami UMI, bendera kami satu, Al-Qur'an. Senyampang akidah kita sama dan visi misi kita sama untuk mempersiapkan generasi Quran. Ayo bareng-bareng. Karena kenapa? PR untuk bagaimana kita menyiapkan generasi kita ke depan itu tidak bisa dilakukan kita seorang diri. Kita harus bersama. Khususnya di bidang lalu, nah itu yang kedua. Jadi secara sanad keilmuan itu cukup betul. Lalu yang ketiga bahwasanya buku itu didesain supaya mudah dipelajari. Milan gelap penyusunnya itu sudah punya pengalaman bertahun-tahun dari metode-metode sebelumnya sehingga disusun ini untuk bisa mudah dipelajari. Nah, bisa kita buktikan bersama-sama. Nah, itu barusan tentang buku. Kekuatan yang pertama. Kekuatan yang kedua apa gelap? Guru. Nah, guru yang bermutu. Guru yang bermutu ini memiliki 7 kualifikasi. Menolak syarat. Guru dikatakan bermutu jika memiliki 7 kualifikasi. Di antaranya adalah tartil baca Quran. Bisa kita bayangkan nggak? Kalau seumpama guru ngaji, tapi ngaji tidak tepat, maka dia mahasil. Sabun asal salah. Karena guru kayak itu yang golang ibarat mesin cetak printer. Ketika printernya bermasalah, maka hasil cetakannya juga bermasalah. Maka harus tartil baca Quran. Yang kedua iki karinto menguasai orib dan tajwid dasar yang ada di UMI. Nah, itu modal awal. Ustaz, tunggu bacaanku lancar, Ustaz. Yang orib tajwid kita paham keempat. Mengajar sambil belajar bisa. Yang penting punya dasar tartil sekali. Jadi bacaan tepat, lacang pandang tepat, dengung-dengungnya tepat. Artinya tajwidnya sudah bagus. Lalu yang berikutnya adalah terbiasa baca Al-Quran setiap hari. Karena apa? Jangan sampai seorang guru, anak-anak ingat nanti PR-nya dibaca. Coba terus baca Quran, sedangkan ada dibi tak baca. Alhamdulillah. Berikutnya adalah menguasai metodologi UMI. Nah, yang keempat ini menguasai metodologi UMI syaratnya apa? Dengan mengikuti pelatihan guru UMI. Ada yang ditanyakan, Bapak? Ya. Mulai dari tadi visi, terus karakter UMI, terus kenapa bernama UMI sampai dengan kekuatan UMI. Ada yang ditanyakan? Saya ingin mengulang. Karakter UMI berapa? 3 apa saja? Mudah, menyenangkan, menyentuh hati. Baik. 3 pendekatan bahasa ibu gelap apa? Langsung, diulang, kasih sayang yang tulus. 3 kekuatan UMI gimana apa? Guru, Ustaz. Pengaruhnya guru sama apa? 60%. Buku, 20%. Sistem, 20%. Baik. Berikutnya, nah, kalian tahu. Beda. 35. Seperti tahu sama tahu saat ini. Lagi. Bisa lancar tapi tak lancar. Kelegaan yang paling betul. Lagi. Terbata-bata bacanya. Waqala ya abati inni aro.
bisa make tak lancar. Yang kedua, lancar bacaan tapi tak standar. Maksudnya apa? Bacanya lancar tapi mizan matnya, mizan dengung-dengungnya tak tepat, tak istiqomah. Harusnya panjang 1 alif jadi 2 alif. Harusnya matobi jadi bonjak lancar. Harusnya matobi jadi gondrong. Masih tajwid ghairi dasar. Tapi harus menguasai kenapa dibaca seperti dan seterusnya. Nah, yang ini pun juga harus masih belajar kepada siapa? Ahli. Mana dari tas diurut saya ahli, Eki ngajar guru ahli ngajar saya lancar standar ngajarin saya lancar tapi tak standar dan seterusnya. Sehingga sempurnalah bahwasanya sebagaimana disebut Nabi, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Baik. Nah, semakin sekali pertanyaannya untuk pesantren kita Fatihul Ulum. Ada berapa jumlah guru atau calon guru di lembaga kita? Campur Ustaz, berisban Ustaz. Sampun kau ingin. Guru ngaji Mas. Eki khusus Quran. Kira-kira 120. Lalu santri yang ngaji kepada 20 guru itu ada berapa? Kira-kira 250-an. Katakanlah 250 mana dibagi 20 seberapa? 250 dibagi 10 20 seberapa? Rata-rata? Hah? 13. Nah, berarti kan itu secara rasio Ustaz Aziz lagi insyaallah sahih. Nah, tinggal bagaimana nanti yang 20 guru atau calon guru itu nanti kita training. Lalu, nah pertanyaannya, jika sudah di lembaga kita atau di sebuah lembaga sudah ada program taskhih dari 20 guru katakanlah, itu berapa yang lulus taskhih? Semisal maning 5, berarti 15 kita lulus taskhih. Lalu sisanya berapa yang lulus? Nah, contoh barusan dari 20 yang lulus 5, berarti sisa 15 misal. Lalu berada di kategori manakah guru-guru kita yang tidak lulus ini, yang belum lulus 15 contoh barusan, itu ada di kategori mana? Apakah tadi piramida yang paling bawah, bisa baca tapi tidak lancar, atau lancar baca tapi tidak standar? Harus diketahui. Lalu berapa jumlah guru yang sudah sertifikasi? Misal belum sama sekali, harus disertifikasi. Lalu berapa yang belum? Ini sebagai sebuah data yang memang harus selalu diupdate. Supaya apa? Ini ketika kita bicara dengan data, maka itu adalah sebuah indikasi sebuah lembaga dikatakan lembaga yang apa tadi? Profesional. Jadi kita yang santri jangan sampai kalah dengan yang perkuliahan secara manajemen. Bagaimana lulusan pesantren kita bisa punya kiprah di masyarakat? Sebagaimana harapan kita, khairun nas. Nah, kayak itu. Nabi segala piramida paling lebar, bisa baca tapi tidak lancar. Programnya apa? Nah, harus ikut belajar baca. Nah, belajar pada guru yang sudah bersertifikat melalui jilid umi. Ternyata rata-rata didengung-dengung, berarti langsung saja start jilid 5. Perkara makhraj sifat yang kurang betul, kurang tepat, nah sambil lalu diperbaiki sehingga tahsinnya tidak berlarut-larut seperti itu. Jadi spesifik. Lalu guru Al-Quran atau ahli, apa tugasnya? Programnya itu ikut training for trainer. Dan yang dulunya para ahli Quran, apa tugasnya atau program yang diberikan? Yaitu memberikan support secara sistem. Baik. Nah, berbicara 3 kekuatan tadi. Metode sudah saya jelaskan, guru sudah saya jelaskan, sekarang adalah sistem. Nah, ini yang saya sampaikan di awal. Apa bedanya Umi dengan metode-metode yang lain? Tentu terletak pada sistem. Artinya saya juga membuat bahkan yakin pesantren kita Fatihul Ulum sampai dengan sebesar ini berkembang seperti yang saya dengar informasinya. Tentunya pengasuh kita juga sudah menerapkan yang namanya sistem. Nah, termasuk juga di Umi juga memiliki yang namanya sistem. Yang pertama adalah goodwill management, yaitu pengelolaan yang baik.
indikasinya Al-Quran itu dikelola dengan baik di sebuah lembaga, baik formal maupun non formal. Itu apa? Yang pertama, niat mengelola. Niatnya apa? Diberikan pembelajaran Al-Quran, tadarus Quran, ta'limul Quran, entah ba'da subuh, ba'da maghrib, semua. Itu apa niatnya? Niat, karena menentukan segalanya. Yang kedua adalah bagaimana pengelolaannya, termasuk data tadi Ustaz. Jadi bagaimana, beberapa guru saya lancar, beberapa kita lancar, beberapa saya tak lulus, beberapa saya lulus, dan seterusnya. Itu indikasi pengelolaan yang baik, good win management. Lalu perhatiannya juga terhadap sarana dan prasarana. Apa yang dibutuhkan? Oh, peraga, oh, tiang peraga, oh, buku paket dan seterusnya. Apa saya tak ada? Oh, beri misalnya dan seterusnya, dan seterusnya. Itu indikasi adalah pengelolaan yang baik. Nah, goodwill management kenapa ada di poin pertama? Karena ibarat anggota tubuh kita itu adalah ibarat kepala. Ustaz, mana di panjenengan? Cepat. Oke. Mana bi abang ki orang yang masalah malam lagi, malam tang. Pas tadi tanah misalnya. Bagaimana dia Ustaz? Paling bisa lagi. Nih saya ada. Tapi sebaliknya, abang ki orang tang sebut dia ada ya. Insya Allah mengeluarkan langkah. Langkah apa? Langkah 1000. Itu kategorinya seperti baca Ustaz yang ulang. Berarti kurang lakon sejam lagi. Ba'da subuh ngaji juga. Oke. Secara waktu di sini sudah memadai. Artinya nanti tinggal bagaimana kita kelola untuk secara manajemen waktunya. Yang ke-8 rasio. 8 penghitungan Ustaz lagi. Artinya satu guru nanti pegang 10, 11 sampai 12. Maksimal semua apa? 15 anak. Itu pun dengan catatan manabi anak-anak yang ada di kelompok kita bacanya bagus sekali. Lalu yang kelima adalah koordinator yang handal. Karena canggolan manabi dibahasakan kayak itu khaddam kiai, khaddam pengasuh, kaki tangan kiai benar. Jadi kiai pun pas ada kali itu. Makanya koordinator Quran nanti harus handal. Selain menguasai tadi kualifikasinya bagus, bacaan Qurannya bagus, manajemennya bagus, terus komunikasinya bagus, baik dengan kiai, dengan wali santri, dengan santri sendiri, skill komunikasinya bagus. Lalu koordinator yang handal juga paling tidak menguasai IT, artinya komputer, untuk bisa membuat laporan dan seterusnya. Baik, nah ini dia. Institusi yang pengajaran Al-Qurannya baik hampir dapat dipastikan bahwa pengelolanya memiliki perhatian terhadap pelajaran Al-Quran yang dimaksud good management tadi. Lalu sejarah suksesnya pengajaran Al-Quran di Al-Hikmah Surabaya diawali dari sebuah statement atau pernyataan pengelola bahwa pengelola atau pendiri Al-Hikmah Surabaya itu sekolah paling rajin di Surabaya dan larang. Nah itu jauh sekali itu. Tidak perlu ada al-hikmah jika pengajar Al-Qur'annya jelek, karena untuk Al-Qur'anlah al-hikmah didirikan. Tahadus binikmatin kalau gelap mireng butuh bersaran kiai. Nah, dulu kiai gelap bahwasanya pengasuh kita, pendiri kita di sini adalah seorang al-hafidh. Nah, jadi bagaimana uswah yang sudah beliau contohkan kepada kita itu bisa kita melampaui gitu ya, bisa kita. Lalu pengelola berperan cukup besar pada iklim kerja yang kondusif pada guru dan kepala sekolah sehingga mereka bisa bekerja dan berprestasi secara optimal. Ini adalah yang dimaksud dengan pengelola yang baik. Indikasinya ini. Lalu sertifikasi guru. Nah, nanti insya Allah teman-teman akan masuk atau mengikuti program ini. Kenapa harus ada sertifikasi atau pelatihan guru? Yang pertama, karena apa? Sertifikasi ini merupakan proses pertama dan utama yang harus dilakukan untuk menjamin mutu sebuah hasil. Artinya dari sertifikasi atau pelatihan nanti panjenengan saja bisa memahami tentang apa, bagaimana Umi, khususnya bagaimana cara mengajarkan Umi sekali. Berikutnya, sertifikasi guru adalah proses standarisasi mutu pada setiap guru yang akan menggunakan metode Umi. Artinya setiap guru memang tadi disampaikan kualifikasinya menguasai metodologi, maka harus menguasai betul tentang metodologi cara mengajar jilid 1, 2 dan seterusnya sampai Al-Quran.
Lalu sertifikasi guru adalah upaya memastikan bahwa hanya guru yang berkelaikan saja yang boleh mengajar dengan metode umi. Gelap dan gaul ampun mengibaratkan guru itu ibarat apa tadi? Ibarat apa? Printer mesin cetak. Sekali itu. Jadi melalui mesin cetak saya, tentu hasilnya juga saya. Sertifikasi guru adalah upaya memberi contoh pada masyarakat luas tentang proses peningkatan mutu pendidikan melalui sertifikasi guru. Artinya apa? Banyak di antara saudara-saudara kita yang ikut pelatihan Al-Quran itu hanya 1 hari sudah dapat sertifikat. Karena memang tujuannya hanya memperoleh sertifikat. Tujuannya memang baik, gitu ya. Tapi ketika pelatihannya hanya 1 hari, nah itu kalau di UMI 3 hari kan jauh perbedaannya. Banyak bahkan di Jember sendiri sering. Artinya ada pelatihan tentang Quran yang hanya sehari, bahkan setengah hari itu sudah dapat sertifikat. Nah di UMI tidak serta-merta seperti itu. Tapi bagaimana betul-betul panjenengan semua disiapkan sehingga bisa memahami dan bisa mengajarkan dengan baik dan benar. Berikutnya, nah tahapan baik dan benar. Tahapan baik dan benar yang sesuai dengan karakteristik objek yang akan diajar. Nah maksud sekali itu. Nanti ketika di sini telah katakanlah di yang namanya dilakukan klasifikasi, pemetaan. Nanti itu ketika panjenengan ngajar santri C bisa maca tapi tak lancar, itu harus dibedakan kelasnya dengan santri yang kualifikasinya atau cara bacanya itu lancar tapi tidak cek popolo. Tidak sama tahapannya. Sekali itu. Lalu tahapan benar adalah tahapan yang sesuai dengan bidang apa yang akan kita ajarkan. Mengajar Quran tidak sama dengan mengajar matematika. Setiap bidang studi memiliki karakteristik yang khas. Artinya, sebagaimana tadi ketika sudah dilakukan pemetaan, maka popolong. Saya mulai jadi setong berkelompok berpanakan popolong tahsilnya dan seterusnya. Dan tahapan mengajar Quran yang baik dan adalah sesuai dengan problem kemampuan orang baca Quran dengan metode pengajar bahasa yang sukses. Artinya sesuai dengan problemnya. Oh, Kak Dinto ternyata lanceng pandan orang tepak horofah harokat mapan. Lanceng pandan kita tepak. Kadang matobi bercuman kontrol misal. Oh, kelas tahsil kelas B misal. Terus ini kan lancar. Keng horof ila salah. Oh, berarti kelas mabel misal ya. Ulah misal. Ada wisto, ada alas misal. Berikutnya target jelas dan terukur. Nah, kau tu bertarget. Deki Nabi panjenengan ngajar umi, kau tu bertarget. Berapa kali tatap muka anak ini santri kayak tau tuntas. Oh, karena ngaji depan nareh, ben lastar maulid, sejen katakanlah. Nekuk 10 anak dalam satu kelompok. Mulai dari jadi setong misal. Nah, ini harus selesai berapa hari? Berapa kali tatap muka jadi setong itu? Harus kau tu jelas targetnya. Nah, sobatnya kenapa? Pertanyaannya, apakah kita bisa mengevaluasi proses belajar mengajar dengan baik jika terjadinya tidak jelas dan tidak terukur? Tentu jawabannya tidak. Pokok ngaji, marah pokok ngaji dengan pokok dokter pokok. Sementara tidak ada target yang jelas. Jangan kaget ketika nanti di akhir sana semisal. Benar jadi setungnya. Padahal kaca lain sudah jadi 4 misalnya, targetnya sudah sampai. Jadi kelompok dia misal koordinator mengevaluasi. Kelompok sampean Ustaz jadi setong, baik saya yang pon sami-sami barangkali jadi setong, pon jadi tempat. Ini kan akhir tahun, enggak. Karena mungkin tidak punya target yang jelas. Sehingga dengan ini dalam 1 bulan atau 1 bulan setengah harus sudah tuntas jilid 1. Karena setiap jilid di UNI itu ada 40 halaman. Berarti kalau 1 kali tatap muka selesai atau tuntas, lancar, paham, lancar halaman setengah halaman, berarti hanya butuh berapa? 40 kali tatap muka. Sebulan setengah katakanlah di tes sekol. Berarti 3 bulan bisa menyelesaikan 2 jilid. Berarti setengah tahun 4 jilid. Karena itu tergolong mencontohkan Nabi berangkat dari desa. Di jilid story, berarti setengah tahun berapa jilid? 4 jilid minimal. Itu yang berangkat dari jilid 1.
Berarti dalam 1 tahun santren itu asal tak bisa baca dalam 1 tahun gitu ya, bahkan tidak sampai 1 tahun itu sudah bisa membaca Al-Quran. Itu targetnya. Dengan seberapa tahun ya kata kayak ini seberapa tahun? 6 tahun. 1 tahun sudah katakanlah 1 tahun sudah bisa lancar baca Quran. Nah, katakanlah kalau targetnya modal di sini 6 tahun, berarti kan 5 tahun masih punya durasi 5 tahun untuk pengembangan. Apakah akan mendalami tahfidz, apa tafsir dan seterusnya. Sekali itu. Lalu target yang tidak jelas dan tidak terukur, sulit untuk dievaluasi sehingga sulit diantisipasi jika ada masalah. Manabi tak akan target sejelas dan terukur. Kayak itu repot kan di evaluasi. Kenapa saya evaluasi? Secara target betul pun tak tentu. Pokok ngaji. Sekali itu. Target yang terukur dan jelas bisa membantu guru dan manajemen untuk memberikan solusi yang tepat jika terjadi masalah. Oh ternyata dalam 1,5 bulan, katakanlah 1,5 bulan, targetnya katakanlah dulu contoh jadi setahun 40 kali tatap muka, dapat 20 hari, berarti 20 kali tatap muka. Ini dari 10 anak contohnya, ini 7 anak semisal sudah tuntas bahkan lebih dari halaman 20. Nah kok tersisa 3 anak? Apa mak? Kayak itu tertinggal, kok tidak bisa mencapai target? Nah itu bisa segera diberikan solusi. Manabi bertarget sejelas secara terukur. Lalu berikutnya, target yang terukur dan jelas juga akan membantu kita untuk mengembangkan pembelajaran. Sekali itu. Yang kelima, master learning konsisten. Ini harus dipegang betul oleh para guru. Maksudnya apa? Dalam belajar membaca Al-Quran, materi sebelumnya merupakan prasyarat bagi materi sudahnya, sehingga ketuntasan materi sebelumnya sangat menentukan kelancaran materi sudahnya. Ketuntasan yang diharapkan dalam metode ini adalah mendekati 100%, khususnya pada jilid sebelum terbit dan warid. Prinsip dasar dalam master learning adalah bahwa setiap siswa atau santri hanya boleh melanjutkan ke jilid berikutnya jika jilid sebelumnya sudah benar-benar baik dan lancar. Master learning yang diterapkan secara konsisten akan menghasilkan mutu yang tinggi. Artinya apa? Saya maksud master learning yang konsisten. Manabi panjenengan nanti ngajar Quran, kak dinto manabi ngajar jilid halaman situng jilid situng misal. Kak dinto santri targetnya harus paham dan terampil lancar. Manabi hanya paham saja, abah paham kalau itu a, paham kalau ini ba. Tapi membacanya tidak lancar, maka jangan dinaikkan ke halaman 2. Jadi targetnya paham lancar sampai baris terakhir. Baru boleh dinaikkan. Apa Ustaz? Karena manabi dinaikkan, pokoknya paham abah, tapi tak lancar, itu naik terus, itu naik. Nah sampai pertengahan ternyata macam tak lancar. Khobaro, bacaan pun salah juga tidak lancar. Nah, akan terjadi masalah seperti itu ketika kualitasnya tidak dijaga dari awal. Sekali itu. Lalu, yang diharapkan mendekati 100. Maupun salah sekalian boleh bisa ngecek TV. Ya. Misal langsung pada hadza siratun. Coba diulang. Lebih teliti. Hadza siratun. Bisa memperbaiki sendiri. Nah, itu bisa dinaikkan. Ya. Berikutnya, prinsip dasar master learning adalah siswa hanya boleh melanjutkan ke jilid. Sudah saya jelaskan barusan. Jadi menampil kita paham, kita lancar, tak kenging dinaikkan atau ditambah ke halaman berikut. Ya. Supaya dia dengan manfaatnya kembali kepada kita para guru. Apa? Ketika sudah kita bisa menjaga kualitas di halaman pertama, seterusnya maka akan enak, akan lancar perjalanannya. Berikutnya waktu memadai, sudah saya jelaskan tadi. Di sini ada beberapa 3 kategori waktu, yang ada kategorinya cukup, baik dan sangat baik. Dan di sini kategorinya yang sangat baik karena setiap hari mengaji. Yang cukup Ustaz jika 4 hari dalam 1 minggu mengaji. Misal Senin sampai Kamis. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nah, Pak hari ngaji cukup. Baik jika 5 hari. Kan itu pun masuk kategori sangat baik. Tinggal nanti secara pengelolaan. Nah, banyak target sebuah program tidak bisa tercapai karena waktu tidak tersedia, yang tersedia tidak mencukupi.
targetnya bisa katakanlah kalian itu bisa baca Quran, tapi ngaji cuman misal seminggu 2 kali orang. Alhamdulillah di sini bisa masuk kategori yang sangat baik. Nah, dalam pengalaman belajar bahasa yang sukses, waktu yang dibutuhkan harus maksimal minimal 3 kali seminggu dan akan semakin sempurna hasilnya jika ditambah latihan mandiri. Minimal tawarikh. Minimal. Tadi masuk kategori cukup 4 hari dalam 1 pekan. Yang ketujuh, quality control yang intensif. Artinya harus ada kontrol. Kudu berdesing walatin. Berdesing kontrol. Kesera, kan itu ada 2 petugas. Katakanlah saya kontrol, saya mengevaluasi, saya ngolatin, yang memperhatikan. Ada dari dalam, ada dari luar. Yang dari dalam kesera, koordinator gelap. Oh, Ustaz Ahmad ditulis. Ajalah benar ya. Koordinator tak menabi pegang kelompok, mengajar kelompok, betul. Oh, Ustaz Ahmad ternyata tahapan mengajarnya seperti ini. Kekurangannya di sini. Kelemahannya di sini, tulis. Berikutnya, oh Ustaz Bayhaqi, kelemahannya di sini, tulis. Terus keliling tugasnya koordinator. Sehingga ketika ada rapat koordinasi dan evaluasi sudah bisa disampaikan. Hari Senin kemarin saya sudah keliling mengevaluasi dan saya mendapatkan alhamdulillah saya dapatkan 5 kelompok dan hasil evaluasinya ini sudah bisa disampaikan. Harapannya apa? Agar segera bisa dibenahi. Menabi beresengon bisa kebayang betul. Menabi koordinator juga terlibat ngajar. Kira-kira saya kontrol. Bisa jadi setiap kelompok merasa berhak untuk menaikkan jilid dari kelompok itu. Karena tidak ada koordinator. Makanya koordinator selain kontrol, evaluasi, ngolatin juga salah satu-satunya pintu untuk menaikkan jilid, tes kenaikan jilid. Misal kelompok Ustaz Ahmad, tuntas jilid 1, kan mau naik jilid 2. Syaratnya tes kepada koordinator. Dia tes al koordinator. Sekali itu. Nah, lihat lagi. Perlu dipahami deki menabi ada koordinator. Ketika koordinator keliling nyatet kelemahan-kelemahan, bukan berarti koordinator kantor ditugas untuk mencari kelemahan atau kekurangan, tapi untuk bagaimana bisa memperbaiki. Tergantung bagaimana nanti komunikasinya. Yang ke-8, rasio guru siswa proporsional. Ikan itu pun seimbang. Siapun gelak hitung-hitungan di awal, menabi Ustaz berdudu polo, santren 2 seket, kurang langkong. Setiap Ustaz itu pegang dalam satu kelompoknya 10, 11 sampai 12 anak sekali itu. Tergantung nanti hasil klasifikasi. Nah, kenapa satu guru kali itu dibatasi supaya seimbang? Satu guru pegang maksimal 15. Lebih sedikit lebih saya. Karena kenapa? Selain gelak, sampai dijelaskan kita bahwasanya rasio itu menentukan terhadap keberhasilan anak-anak dalam kelancaran. Apa nama sahabat? Jika hanya 10 anak, waktunya 1 jam, jangan tidak contohnya. Maka setiap anak dari 10 anak itu akan ketika kami sosialisasi itu konsumsinya memang untuk para pengelola. Nah, cuma panjenengan tadi ada beberapa poin yang memang saya fokuskan panjenengan untuk bisa panjenengan pahami karena itu memang konteksnya konsumsi. Mempengaruhi terhadap tartil baca Al-Quran. Baik. Kendalanya di lagu atau irama. Berbicara masalah baca Al-Quran, apakah harus berlagu? Tentu tidak. Meskipun ada anjuran zayyinul Quran